Tadi teh misal kalau berhenti dulu nggak di masjid, bisa ke rumah saudara dulu, boleh nggak sholatnya di situ? Boleh di rumah saudara dulu. Boleh. Asal Belum beda aja gitu. beda kampung lah. Beda tempat aja gitu ya. Beda kampung. Oh iya, enggak atur nuhun. Ya. Ada lagi? Ustadz nanya niat. Mana? Oh, punten Ustadz, balik lagi ke niat. Kan niat teh ketika takbiratul ihram. Ketika makna ketika tuh boleh nggak sebelumnya gitu kan, ketika takbiratul ihram kita khusyuk menyebut Allahu Akbar gitu ya. Jadi sebelum mengangkat tangan, niat di dalam hati baru angkat tangan. Apa Terus ketika bisa. Harus dalam lafaz Allahu Akbar. Berbarengan dengan takbiratul ihram. Oh, begitu. Jadi kalau sebelumnya itu bukan niat. Oh, iya, jadi paham. ketika berbarengan Allah. Nah, ketika lafaz Allahu Akbar di sanalah di hati niat gitu. Oh, paham. Ya, tenun Pak Ustadz. Oke. Ada lagi? Afwan Ustadz, nanya arti. Mayasa Mayasa'uha, artinya apa Pak Ustadz? Mayasa'uha yang masih luas waktunya. Maksudnya lohor nate masih luas gitu kan. Tapi masih ada waktu sebelum ke asar. Oh iya. Masih sholatin lah gitu. Ya, tenun Pak Ustadz. Udah Bu? Udah 19.31. Masih ada waktu. Kita masuk ke Ibu Ita gimana? Pak Ustadz, hiji deui punten. Kita teh kan tos wudu ya, niat salat. Tadi teh ngadangu pan tina tos wudu oge teh urang teh pan rek salat cenah mata wudu teh eta teh niat rek salat. Jadi pami henteu pas netepan henteu niat deui ge teu nanaon da eta mah pugupan urang teh rek salat cenah. Eta kumaha Pak Ustadz kitu? Nah, gitu Bu. Dalam takbiratul ihram. Niat sholat mah dina sholat. Ari eta mah pan wudu meureun. Ya eta. Siapa Ustadz? Gitu aja. Di dina sholat. Eta mah can sholat berarti. Karek hayang kalau memang kan gitu. Iya. Baik. Oke, siap. Paslon di jawazil qasri. Satu lagi. Sebelum masuk ke Jumatan nanti ya. Syurutul qasri sab'atun. Tak iya ngabahas qasar. Qasar itu 2 rakaat tadinya. Jadi ada jamak saja, ada jamak qasar. Itu harus dipahami Bu ya. Kalau jamak saja berarti 4 rakaat. Sholatnya normal. Hanya narik-narik saja. Asar ka lohor, maghrib ka isya. Kok maghrib ka isya? Isya ka maghrib gitu ya. Kata jamak takdim. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk qasar dia bisa jamak tapi dengan 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu adalah sholat yang 4. Jadi yang 4 rakaat bisa dikurangi, dikortang jadi 2 rakaat. Syurutul qasri sab'atun. Syarat ngosor sholatnya ayat 7. Syarat mengkosor sholatnya ayat berapa? 7. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalataini. Hendaknya perjalanannya itu adalah 2 marhalah. 2 marhalah teh berapa? Tadi menurut mazhab Syafi'i 2 marhalah itu yang mu'tamad ya 120 km. Sedangkan yang jumhur ya kalau jumhur mah 80 atau 83. Ya, 83. Walaupun nanti itu beda-beda, ayat 80, ayat 82 gitu kan. Gitu. Eta namanya 2 marhalatain. Berarti lamun misalkan bisa ngitung bahwa eta teh 80 km eta mah canggihnya. Tinggal klik aja di handphone jaraknya berapa kan ya, seperti itu. Yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Perjalanannya itu adalah perjalanan mubah. Perjalanan mubah alias
bukan perjalanan maksiat. Gimana kalau perjalanan maksiat? Tuh sah dikosor. Misalnya kayak seseorang dia berangkat dari Cianjur ke Cirebon dalam rangka ingin merampok. Ya. Itu nggak sah untuk dikosor, gitu kan ya. Nggak sah. Sebab apa? Perjalanannya maksiat, gitu kan. Gimana kalau misalkan ternyata ketika niatnya merampok dari Cianjur, pas di pertengahan perjalanan, itu tobat. Terjadi, sieun maut di perjalanan, tobat terjadi ngerampok nanti. Tobatlah. Nah, gimana? Boleh nggak ngosor sholat? Ngosor sholat dibenarkan ketika jarak dia tobat ke tempat perjalanan masih dalam 2 marhalah. Misalnya waktu tobat ketika tobatnya ternyata jarak nanti mencapai 83 km. Boleh tuh untuk mengkosor gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di tengah perjalanan ketika tobat jarak ka Cirebon dengan ukur 60 km sama tekaci dikosor sholat. Gitu. Jadi kudu ditinggal jadinya. Kemudian wal ilmu bijawazil qasri, mengetahui kebolehan mengkosor. Jadi kalau misalkan tidak tahu ari kosor teh boleh teh nya ho ilmuna, tekaci ngosor salat. Jadi syarat ngosor salat teh harus tahu ilmunya dulu baru boleh untuk ngosor salat. Yang berikutnya adalah waniyatul qasri indal ihram. Niat mengkosor ketika takbiratul ihram. Niatna sholli fardhu zuhri rakaataini. Cukup gitu. Sholli fardhu asri rakaataini. Sholli fardhu isya'i rakaataini. Eta teh udah mengkosor salat gitu ya. Kemudian berikutnya adalah wa antakuna as-sholatu rubaiyatan. Hendaknya salat yang dikosor itu dari salat yang 4 rakaat rubaiyah. Ya. Yang 4 rakaat, yang 3 nggak boleh dikurangi 1 jadi 2. Apalagi yang subuh dikurangi 1 jadi 1. Wah, tekaci tahu. Subuh tetap 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian berikutnya adalah wadawa mustafar ila tamamiha. Masih dalam perjalanan sampai akhir. Ya. Wa alla yaqtadiya, berikutnya wa alla yaqtadiya harus wa alla yaqtadiya tidak boleh bermakmum orang yang mengkosor bimutimmin kepada orang yang sempurna. Ya, misalnya imamna 4 rakaat, ari makmumna 2 rakaat ngosor salat. Tekaci gitu mah. Ya. Fi juz'in min salatihi. Pada bagian daripada salatnya. Jadi tekaci. Jadi kalau ingin bermakmum ya, seseorang bermakmum kepada imam, maka imam pastikan bahwa dia sedang salat qashar. Kalau dia tidak sedang qashar, tidak sah, gitu kan ya. Tidak sah. Pertanyaan, ayo, pertanyaan. Ada pertanyaan? Cukup? Pak Ustadz, dari bimutimin itu apa? Mutimin itu sempurna, Bu. Oh, sempurna. Ya. Bu Nunung, mana Bu Nunung? Pak Ustadz, anu jamaah tadinya Pak Ustadz nu jamaah takhir misalnya Ya, teh sareng Isya dikerjakan di waktu Isya tah terus anu dikerjakeun teh salat maghrib heula atau napi Isya heula. Soalnya kan pamidina jamaah ya. Kalau oke. Kalau jamaah takhir boleh Isya dulu, boleh maghrib dulu. Tidak ada ketentuan untuk takhir. Tapi kalau untuk takdim harus yang punya waktu sholat. Berarti kalau lohornya lohor heula, mun maghribnya maghrib heula gitu. Kalau jamaah takdim. Kalau takhir mau maghrib, mau Isya gitu ya. Silakan lagi.